record, 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 Ya, record, record. baiklah kalau begitu kita mulai dan harap mic kalian matikan ya. Mic yang ada di kalian dimatikan, dengarkan penjelasan Ustadz ya. Sekarang pelajaran matematika, oke? Ustadz presentasikan ini. Hadis. Matematika dulu. Oh. Oke, matematika dulu. Ustadz ambil. Mantap. Iya. Semoga berhasil ini. Ya, kelihatan ya. Kelihatan ini anak-anak? Kelihatan. Oke, saat mulai. Kita melanjutkan pelajaran kita yaitu masih tentang pecahan. Ya, alhamdulillah kemarin latihan pertama semua murid kelas 4B mengerjakan latihan dengan baik, yaitu pas di harinya, tidak ada yang mengerjakan di hari berikutnya. Ya, alhamdulillah ini sudah bagus, hanya saja ada yang dapat nilai sempurna, ada yang belum sempurna, atau ada yang 100, ada yang belum 100, tidak apa-apa ya. Yang belum 100, perhatikan kesalahannya ada di nilainya mana. sempurna Sebelum siapa? Ustadz mulai, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, dengarkan sebelum Ustadz mulai tadi, Ustadz minta kalian menuliskan absensi terlebih dahulu. Silakan isi di kolom chat. Kalian tuliskan nama kalian hadir begitu ya. Silakan kalian tulis di chatnya dan mic yang belum dimatikan. Ustadz, kolom chatnya di sebelah mana Ustadz? Apanya Mas Raffi? Kolom chat. Ya, kalau Mas Raffi tidak tahu kolom chatnya, baik dengan suara saja cukup ya. Mas Raffi, alhamdulillah hari ini hadir. Baik, yang lainnya silakan menulis di kolom chatnya. Chat itu yang gambar tengah kotak itu, terus tulis nama hadir gitu ya. Baik, sudah. Fokus ke apa yang ada di layar HP kalian yang saya tampilkan ini. Ya. Kita melanjutkan masih tentang pecahan. Ini kemarin tidak muncul, ya tulisan yang ini kemarin tidak muncul. Pengertian pecahan, yaitu pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama, berasal dari bahasa Latin ya, sebagai mana yang ada di sini nih. Ya, asal untuk pengetahuan saja, berasal dari bahasa Latin fractio, yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah pecahan mempunyai dua bagian, yaitu ada pembilang dan penyebut, yang penulisannya dipisah oleh garis lurus. Nah, ini perhatikan, garis lurus dan bukan garis miring. Kalau kemarin ada yang menjawab garis miring, padahal di contoh-contoh sudah tertulis seperti ini, garis lurus begini, ya ada pengurangan nilai, tapi nggak banyak ya. Misalkan yang tadinya 100, harusnya betul semua 100, nah, ada pengurangan sedikit nilai menjadi 96 atau 97 dan seterusnya. Jadi kalian perhatikan, bukan garis miring, akan tetapi garis lurus seperti ini. Ya, yang belum menulis dengan benar harap diperhatikan. Pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari setiap bagian yang utuh. Nah, ini langsung saja ke sini. Pecahan tadi bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Contoh, awalnya misalkan ini roti balok ya. Kalian bayangkan ada roti balok, diiris tengahnya, dipotong sama besar. Nah, satu bagian ini ya, dari dua bagian yang ada, maka penyebutannya menjadi 1/2 atau 1/2, kata lainnya 1/2, atau juga disebut dengan setengah.
Nah, ini ada apel. Apel awalnya bulat utuh. Kita potong tengah-tengahnya, seret gitu ya. Terus jadilah menjadi dua apel yang sama besar misalkan. Ya. Nah, ini menjadi tadi 1/2 ya. Satu bagian ini, satu bagian dari dua bagian keseluruhan. Awalnya keseluruhannya seperti ini ya. Dan dari sini kita potong-potong lagi. Iris bagian sininya bagi dua sama besar. Jadilah seperti ini. Kalau menjadi seperti ini menjadi 4 potongan. Nah, kalau kita ambil satu saja ini disebut sebagai 1/4. 1/4, 1/4 ya. Nah, bagaimana dengan kotak ini? Kotak ini ada 4 irisan ya, kita iris seret menjadi potong-potongan, 4 potong. Nah, yang kita lihat adalah yang diarsir ya. Bagian yang diarsir menyatakan pecahan 1, 4/3. 2, 3. Oh, ada 3 yang berwarna biru. Ya. 4/3. Maka 3 dari berapa? 4 yang ada. Ya, 3/4. Yang 3 ini disebut sebagai apa? Pembilang. Nah, betul. Yang bawah disebut sebagai penyebut. Nah, ya, kemarin sudah mengerjakan ini. Nanti akan Ustadz bahas di mana letak kesalahannya dan mana yang menjawab benar dan siapa saja yang tidak boleh nilai kesalahan nanti di akhir pelajaran. Kemarin kalian sudah mengerjakan ini ya. Yang berikutnya pada pelajaran sekarang yaitu kita membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar ya, membandingkan pecahan bisa menggunakan gambar mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil gitu ya. Bisa menggunakan garis bilangan dan bisa menggunakan ilustrasi. Nah, paling gampang ini ilustrasi atau gambar ya yang paling gampang. Halaman berapa? Ini cukup diperhatikan saja dulu ya, diperhatikan saja. Halamannya nanti dulu ya, ini cukup diperhatikan, belum sampai ke buku. Ini harap semuanya memperhatikan yang di tampilan di layar. Nah, tadi Ustaz ulangi ya. Membandingkan pecahan dengan 4 cara. Gambar, garis bilangan, ilustrasi, atau juga dengan menggunakan apa ini? Perkalian silang. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Untuk yang gambar. Nah, perhatikan yang gambar. Ada 2 bagian berwarna biru. Ada 2 bagian yang berwarna biru yang Ustaz tunjuk ini sampingnya. Ini disebut 2/4. 2 bagian berwarna biru dari 4 potongan yang ada, jadi 2/4. Ini sama besarnya dengan 1 potongan biru yang ada di sini. Dari 2 potongan besar ini. Ya, kalian perhatikan. Ting. Ya. Apakah 2/4 ini sama dengan 1/2? Kalian perhatikan. Ternyata apa? Sama. Ya. Ini kita membandingkannya sama. Oh, jadi kesimpulannya di sini ada tanda sama dengan. Kalau misalkan ini lebih besar, maka tandanya begini ya. Tapi ini perhatikan tadi sama besarnya, jadi sama dengan. Perhatikan sekarang. Pakai yang namanya garis bilangan. Ini namanya garis bilangan ya. Bilangan. Nah, coba perhatikan 1/3 dan 2/6 ataupun 4/12 ini. Ini terletak pada satu garis lurus. Ya. Sebelum itu kalian perhatikan yang namanya setengah ini satu bagian dari 2 bagian keseluruhan. Yang namanya 1/12 ini satu bagian dari 12 keseluruhan. Kalau kita hitung perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Satu bagian dari 12 keseluruhan. Setengah nilainya sama dengan 6/12 nih, perhatikan. Ini sama panjangnya kan kalau kita tarik garis lurus. Nah, dari 0 dari titik mulai sama dan titik akhirnya sama, ternyata kita peroleh yang namanya setengah
itu sama saja dengan 6/12. Gitu. Nih, ini yang berputar-putar ini namanya sama ya, sama besarnya. Nih, yang ini juga sama besarnya. Dan yang berikutnya, yang ini juga sama besarnya. 1/4 sama dengan 3/12 ya, menggunakan garis bilangan. Baik, membandingkan dua pecahan. Perhatikan, bagaimana kalau ada setengah yang panjangnya segini dengan 1/3 dengan panjangnya cuma segini. Maka kita katakan setengah lebih besar daripada 1/3. Kenapa lebih besar? Lihat ini, warna birunya lebih panjang. Warna birunya ini lebih pendek. Ya, ini lebih sedikit, ini lebih panjang, maka ini lebih besar. 1/3 itu lebih besar dari 1/4. Catat baik-baik ya. 1/3 ini panjangnya lebih besar daripada 1/4. Artinya apa? Karena 1/4 lebih pendek, lebih kecil, maka dia pun lebih kecil, gitu ya. Gitu. Baik, membandingkan pecahan dengan yang berikutnya, mengalikan. Nah, bagaimana cara membandingkan pecahan dengan cara mengalikan? Nah, ini perhatikan. Ada 3/5 kita bandingkan dengan 3/8. Sama-sama 3 nih pembilangnya. Tapi penyebutnya beda. Yang ini penyebutnya 5, yang ini 8. Baik. Bagaimana ketemu 24? Ada yang tahu? Oke, Ustaz kasih tahu ya. 24 ini diperoleh dari 8 yang ada di pojok sini dikalikan 3 yang ada di atas sini. Jadi kalinya silang. 8 kali 3 kita peroleh 24. Kita simpan 24-nya. Kemudian 15, ya lawannya dari pojok sini yaitu 5 kalikan dengan pojok yang atas yaitu 3. 5 kalikan 3 hasilnya 15. Sekarang Ustaz tanya, 24 dengan 15 besar siapa? 24. Betul, 24. Nah, 24 karena lebih besar 24 maka tandanya begini. Ya. Kalau kita tarik garis dari atas ke bawah, ini lebih besar daripada yang ini, kan? B yang menjadi huruf B, kan? Yang kemudian latihan berikutnya, ya, latihan berikutnya perhatikan. 5 kali 3 hasilnya 15. 5 kali 2 hasilnya 10. 15 dengan 10 maka lebih besar. Nah, 15 ini ya. 15 milik siapa? 3/5 itu ya. Ya, tolong diperhatikan. 15-nya ini milik siapa? Milik 3/5. Maka 3/5 lebih besar daripada 2/5. Gitu. Intinya di sini kalian belajar membandingkan dua pecahan. Sekali lagi caranya adalah pojok yang sini kalikan dengan pojok atas, taruh di atas. Pojok bawah sini kalikan dengan pojok atas yang sini, taruh di atasnya sini. Jangan ditukar ya, misalkan 5 kali 2 taruhnya di sini, salah. Ya, ingat, perhatikan baik-baik tanda panah yang Ustaz tunjukkan ya. 5 kali 3, kemudian ditaruh di atas ini. 5 kali 2 taruh di atas sini. Nah, di atas duanya gitu. Dan yang berikutnya, terakhir ya, coba siapa yang akan menjawab ini? Ana Ustaz. Salah satu. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Nova Aprilia. Silakan Nova Aprilia. Mas Bico. Berapa ya? Lebih kecil Ustaz. Kira-kira dulu. Enggak, caranya dulu. Kali apa? 6 kali 5. 6 kali 5. 5 kali 6 30, 8 kali 4. Ya, satu-satu yang menjawab.
Tadi yang terpilih tadi Nova Aprilia. Ya, Ustaz Oh, lupa tadi namanya. baru-baru minum, jadi aku nggak bisa. Ulangi lagi sekali lagi. Nova Aprilia ini siapa ya? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Ya, sabar. Jadi Ustaz menunjuk ada yang namanya 58 lebih. 58 lebih besar. ya udah kalau begitu yang terakhir bilang ini yang bertuliskan nama Zainab Z. Mana Yazid Abdullah, Tat? Baik, Yazid Abdullah. Tanya ke Yazid Abdullah, yang lainnya suaranya dimatikan. Yazid Abdullah. Cara pertama apa kali apa dulu? Apa, Tat? Ya. Mas Yazid, apa kali apa dulu? Wah, maaf. 6 kali 5, 8 kali 4. 6 kali 5 berapa? 6 kali 5, 30. 8 Oke. kali 4, 32. Oke, jadi siapa yang lebih besar? Itu jawabanku yang ke-33. Siapa yang lebih besar, Mas Yazid? 4 per 6 lebih besar daripada 5 per 8. Betul sekali ya, karena di sini 32 itu lebih besar dari 30, maka kesimpulannya 4 per 6 lebih besar daripada 5 per 8. Betul sekali Mas Yazid. Barakallahu fikum. Yang lain sebetulnya juga bisa. 32 itu adalah jawabanku. Yang lain sebetulnya bisa, cuman kan tadi Ustadz memilih salah satu saja. Biar suaranya enggak bertabrakan. Baik. Bang Beng. Semuanya mic-nya dimatikan lagi, kita lanjutkan ke berikutnya. Pecahan senilai. Nah, ini kalian perhatikan, pasang mata, pasang telinga baik-baik. Pecahan senilai, ini yang nanti menjadi tugas dari Ustadz ya. Baik-baik ya, perhatikan ya. Tugasnya pecahan senilai. Nanti ada tugas pecahan senilai nih ya. Perhatikan, pecahan senilai dengan 3/4 itu berapa saja, ada berapa dan berapa ya, kalian perhatikan di sini. Yang senilai atau sama nilainya, senilai itu nama lainnya adalah misalkan nih 5.001 lembar itu sama nilainya dengan 2.000-an 2 ditambah 1.000-an 1, betul tidak? Uang 5.000 nilainya sama dengan uang 2.000-annya ada 2, 1.000-annya ada 1. Itu nama lainnya adalah senilai. Nah, ini pula ya, dalam pecahan ada istilah pecahan senilai yang nilainya sama dengan pecahan yang dimaksud, gitu ya. Misalkan pecahan yang dimaksud adalah 3/4. Ya, nilainya sama dengan berapa saja, kita perhatikan. Kalau 3 ini kita kalikan 2, muncul angka 6. 4 kalikan 2, muncul angka 8, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ya, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. Maka menjadi pecahan senilai dengan 3/4, yaitu 6/8. Ya, sekali lagi, pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 6/8. Dari mana? Dari sama-sama dikalikan 2. Oke, selanjutnya kita masih cari pecahan yang senilai yang lainnya. Bisa dengan cara kali lagi dengan angka yang lain, kalikan 4. 6 kali 4, 8 kali 4, muncullah menjadi 6 kali 4, 24, 8 kali 4, 32. Jadi di sini pecahan senilai dengan 3/4 ada apa saja? Ada 6/8 sama dengan 3/4. Ada 2/4 itu nilainya sama dengan 3/4. Ingat tadi senilai atau sama nilainya seperti halnya uang tadi. Uang 5.000 itu sama saja dengan 2.000-an 2 dengan 1.000-an 1. Nah, itu sama-sama nilainya 5.000 ya. 1 lembar 5.000 sama dengan 2.000-an 2 dan 1.000-annya 1. Begitu pula tadi 3/4 nilainya sama dengan 6/8 sama saja dengan 24/32. Yang berikutnya
Bisa dengan cara dibagi ini ya. Kalau tadi kali, nah ini bisa dengan cara dibagi. 24 kalau kita bagi 4 berapa? 32 dibagi 4 berapa? Muncul kembali seperti yang tadi. Yaitu 8. 6/8 lagi ya. Ingat, pembilangnya tetap pembilang, penyebut tetap penyebut gitu. Jangan ditukar tempat gitu. Bagi 2, ya muncul seperti tadi, yaitu 3/4. Ini senilai. Ya, yang berikutnya nih, nah sulit nih ya. Kalau kalian tidak memperhatikan, nggak bisa ngerjain soal nanti lo. 3/4. Ya. Perhatikan nih, ada soal pecahan senilai dengan 3/4. Di sini disebut N12. Ada pertanyaan, berapa nilainya N? Ya, N ini berapa sih angka yang 9. Dengan cara apa? Kita cari tahu 4 agar menjadi 12 butuh dikalikan 3. Nah, ini muncul. 4 agar menjadi 12 butuh kali 3. Maka begitu pula 3 kali 3 akan muncul angka berapa? 9. Kesimpulannya, pecahan yang senilai dengan 3/4 yaitu 9/12. Ya. Tadi kunci untuk bisa menyelesaikan semua soal pecahan senilai adalah kalian lancar perkalian. Kalau kalian lancar perkalian ataupun pembagian, kalian akan gampang menyelesaikan soal-soal pecahan senilai. Contoh tadi nih, 3/4 sama dengan 6/8 tidak? 3/4, ini kalian perhatikan benda panahnya ini. 3/4 sama dengan 6/8 tidak? Sama. 9/12 sama tidak? Sama, tadi sudah disebutkan. 12/16 sama juga. Tadi disebutkan 24/32 terakhir itu ya. 3/4 dalam tabel perkalian nilainya sama dengan 24/32 tadi sudah disebutkan ya. Gitu. Nih, kalian kalau lancar perkalian menggunakan tabel perkalian ini, yang belum lancar ini dihafalkan nih tabel perkalian dari 1 sampai 10. 1 kali 10 dan perkalian 9 us. 9 kali 9 berapa, dan terakhir 10 kali 10 berapa. Ini tolong, ini Ustadz yakin masih ada yang belum lancar di rumah, dihafalkan lagi. Bagi yang nggak tahu tabel perkalian bagaimana, gambar ini di screenshot. Kalian screenshot terus dihafalin di rumah masing-masing. Penting ini ya. Jawabannya 81 us. Nah, ini tolong mic-nya dimatikan dulu. Baik, Ustadz lanjutkan. Dari 1 ini tadi ya, 1/4 itu nilainya sama saja dengan 3/12. Nih perhatikan, 1/4 nilainya sama dengan 3/12. Ya, bisa dengan yang lain juga. 1/4 sama dengan 9/36. Nah ini. Atau 1/4 nilainya juga sama dengan 7/28. Nah ini 7/28. Ya, jadi kalian bisa menyelesaikan pecahan senilai dengan menggunakan bantuan tabel perkalian. Ditunggu sebentar, ini ada, nah muncul berikutnya. Ya, selesai dari tabel perkalian ini, Ustadz akan berikan tugas. Ada di buku paket, yang kemarin kan kalian sudah mengerjakan latihan 1 ya. Yang berikutnya kalian mengerjakan yang latihan 2. Ustadz, dengan teliti. halaman berapa, Ustadz? Latihan 2, ada yang tahu halaman berapa? 6, Ustadz. 6, Ustadz. Iya, halaman 6, betul. Di halaman 6
latihan 2 ini, Enggak ya. latihan kerjakan yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 saja. Nomor 1 saja ini banyak banget ya. Baik, perhatikan. Tugas dari Ustadz, kerjakan latihan 2 halaman 6. Sebentar. Activate Windows. Nah, Mana bukuku? nanti kalian kerjakan halaman 6 ya, yang ada di buku paket 6. Nomor 1 ini yang gambarnya seperti ini. Jangan salah. Ya. Udah anak kirim, Mus. Apanya yang dikirim? Soalnya udah anak kirim. Maksudnya soal atau jawaban? Jawabannya udah anak kirim. Oh, begitu ya. Cukup nomor 1 saja ya semuanya, perhatikan. Jadi yang kalian foto cukup nomor 1-nya saja. Jangan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya nggak perlu ya. Biar nanti gambar yang dihasilkan gambarnya angka-angkanya jelas, nggak kecil-kecil. Ini ya kalian kerjakan nomor 1 A sampai O, banyak sekali ya, cukup banyak. Mau dikurangi apa enggak? Iya. Gak usah. Tambahin Ya, dong. Ini semangatnya nih. Tambah. Oke. Tambahin dong. Malah ditambah mintanya. Ya, oke, sip. Pak Ustadz, apa namanya? Ustadz senang dengernya kalian semangat mengerjakan, sip, bagus ya. Walaupun soalnya banyak, tapi kalian tidak mengeluh, bagus, sip. Jadi ingat baik-baik, ada soal latihan 2. Kerjakan yang nomor 1 saja dari A sampai O ada di halaman 6 buku paket. Yang berikutnya perhatikan, inilah pertemuan matematika yang kedua ini selesai. Kita ya ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi sebelum itu Ustadz akan membahas ya beberapa kesalahan-kesalahan dari jawaban-jawaban yang sebelumnya sudah mengirimkan jawaban. Perhatikan. Ini pada pertemuan sebelumnya ada latihan 1. Di bagian sini ada kesalahan di mana? Cara penulisannya bukan garis miring tapi garis lurus begini yang benar ya, seret gitu. Jangan garis miring. Makanya nanti ada pengurangan nilai nih. Jawaban siapa nih kemarin nih? Ini garis miring nih ya nih. Salah ya, harusnya garis lurus begini. Terus kalau yang ini salahnya ya bukan salah sih, cuma kurang rapi. Kurang rapinya di mana? Kalau bisa mengarsirnya penuh seperti ini, penuh ini bagus, ini sudah bagus penuh. Tapi mulai muncul nih di sini nggak penuh nih. Nah, gini-gini. Apalagi ini nih, bolong-bolong nih ya. Yang aku siapa ini ya? Ini bolong-bolong nih, jangan seperti ini. Kalau bisa penuh seperti ini, gitu ya. Ini juga masih bolong-bolong juga. Tuh ya, ngaku pelakunya. Nah, kemudian yang masih bolong-bolong ini masih salah. Jadi bukan bolong, tapi diarsir penuh seperti ini yang betul. Nah, ini jawaban yang benar adalah contoh jawaban benar. Ini milik Mas Gavin, ya walaupun yang lain juga banyak yang benar. Cuman Ustadz pilih salah satu saja. Di sini sudah benar dari lurus ya. Kemudian perhatikan nih juga garisnya penuh, dia mengarsirnya, Masya Allah, Barakallahu fikum Mas Gavin ya. Nih sudah penuh, rapi lagi, nggak keluar-keluar garis nih, bagus nih. Ini juga sudah garisnya lurus ya. Yang berikutnya, Ustadz tampilkan nilainya masing-masing. Di latihan kemarin, yang dapat 100 nih lumayan banyak nih ya, yang dapat nilai 100. Aku dapat yang belum 100. Nah, yang belum dapat 100 silahkan usaha lagi. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ataupun apa, silakan jangan malu-malu bertanya kepada Ustadz. Sekian selesai pertemuan kali ini. Nah, untuk pelajaran hadis paling nanti sorenya saya rekaman atau membuat presentasinya. Jadi mohon maaf ini semoga sih sebelum jam 1 sudah selesai presentasinya. Cuman
Ustadz usahakan ya sebelum jam 1 untuk pelajaran hadis nantinya ada rekaman saja. Kalian cukup mendengarkan rekaman yang Ustadz buat. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti. Bagi yang masih kurang jelas bisa japri ke Ustadz. Ustadz silakan. Dan tadi soal atau kita berikan dan usahakan sebelum jam 9 kita mengumpulkan Ustadz ya. Paham? Kali ini tugas tadi matematika, usahakan sebelum jam 1 siang kalian sudah mengumpulkan ke Ustadz Andi. Ustadz Andi. Nah, ini yang tulisan Cina ini kerekam loh Mas, ya. Jangan nulis sembarangan. Ya, fokus ke apa yang Ustadz sampaikan. Baik, itu saja. Jangan lupa tugasnya disetorkan ke Ustadz sebelum jam 1 siang. Kita akhiri majelis. Sebelum jam berapa, Os? Sebelum jam 1 siang ya. Oke.